Sok anggap penguasa uang atau uang zaman akhir. Sok masuk hadir. Hadir. Assalamualaikum. Om Swastiastu Amitabha. Namo Buddhaya. Pantesan kaulah diturunkan kalau dunia dipanggil Yang yang Semar. Pantesan dia deh kumaha yang Semar, perwakilan yang Ismaya. Perwakilan anak ya. perwakilan bicara. Sok. Itu kan ya sarang saha, Naon sarang yang dalam sarang saha. kaulah malain yang kaulah bah lebih Islam Mikail. Mikail. Namun di jalur kedewaan Wisnu. Ini kan So, tenan naon nyebut yang ya, dan wajar kaulah apa. pun kan kapungkur jadi dunia disayangkan sebagai penjaga uang atau harta. Kaulah mah penjaga alam semesta. Tah anu disebut tadi pemajikan kaulah ada Dewi Los. Selamat sore dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Kali ini bahasan kita adalah ada seseorang atau beberapa orang gitu, satu kelompok gitu ya. Ini dengan seperti mempunyai ilmu kesaktian apa gitu ya. Terus memanggil, terus kepalanya dipegang gitu, terus ya tarik-tarik nafas gitulah, kayak orang apa sedang mengeluarkan ilmu atau seperti apa gitu ya, dikeluarkan terus jadilah seperti itu, kemasukan ya, kemasukan. Kemudian dia menyatakan dalam hal itu kemasukan, wah pantesan saya dipanggil oleh yang Semar Betara Ismaya, katanya seperti itulah kira-kira dalam bahasa Indonesia, itu kan dalam bahasa Sunda gitu ya. Ada gerangan apa gitu. Akhirnya ditanya, kamu siapa gitu ya. Saya ini adalah Mikail gitu. Mikail kalau dalam Islam itu kan malaikat yang memberi rezeki gitu ya, menurunkan air, petir dan segala macam lah gitu. Tugasnya seperti itu, menurunkan rezeki gitu. Cuman kalau kedewataan saya dipanggil Wisnu gitu. Ya, Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu adalah dewa pemelihara alam semesta gitu ya, yang menjaga alam semesta menurut konsep Hindu gitu, yang menyatakan juga kalau istrinya adalah Dewi Laksmi. Jadi kelompok orang ini menjadi satukan gitu antara tokoh pewayangan Jawa, yaitu Semar atau Betara Ismoyo. Betara Ismoyo ini dalam perwujudan aslinya itu Semar ini adalah melindungi para ksatria, baik dari lakon Mahabharata, Ramayana, itu melindungi ksatria-ksatria yang baik dan memberikan usulan yang baik juga gitu, hal-hal yang bijak itu yang dilakukan oleh Semar dalam perwujudannya sebagai manusia. Dari Betara Ismoyo itu, nah dia melakukan hal seperti itu yang ditemani juga oleh Gareng Petruk Bagong kalau Jawa ya. Kalau Sundanya mungkin Dawala, Cepot ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau bahasa Jawa disebut dengan Punokawan gitu.
Yang pada kitab Ramayana asli ya, atau Bharatayuda asli yang pakemnya dari India, ini tuh tokoh-tokoh Punokawan ini nggak ada gitu. Jadi ini adalah sudah melalui perubahan konsep dari para pujangga Jawa termasuk Sunan Kalijogo gitu. Perpaduan antara budaya Jawa digabungkan dengan kisah-kisah kitab Mahabharata, Ramayana, dimasukkanlah Semar di situ dalam maksudnya melakukan dengan unsur seni gitu ya. Jadi pakemnya ini tidak asli. Dan kemudian digabungkan juga dengan Mikail, katanya Mikail atau Wisnu. Nah ini kan yang nggak cocok juga gitu. Artinya begini, konsepnya memang mirip gitu ya, sama-sama satu pemberi rezeki atau penurun rezeki gitu, yang satu lagi penjaga alam semesta gitu. Ya katakanlah dalam hal konsep ini mirip gitu, tapi ya nggak dimain-mainin juga gitu loh. Artinya memainkan kedua tokoh ini, yaitu malaikat Mikail dan kalau bahasa apa namanya Inggris itu biasanya dipanggil Michael gitu ya. Mikail ini Michael gitu. Kemudian dengan Wisnu gitu. Nah ini kan sebetulnya konsep dalam mitologi tokoh yang berbeda gitu ya. Jadi dalam mitologi Islam ada yang namanya malaikat Mikail gitu ya. Dalam konsep mitologi Hindu itu ada Wisnu. Karena tugasnya sama. Nah ini orang-orang ini sudah, kalau menurut Pak Git ya sudah mempelajari hal sebelumnya. Oh ini kelihatannya mirip nih, makanya digatuk-gatukkan kalau dia adalah Mikail atau Wisnu, yang kedatangannya itu karena panggilan Sang Hyang Semar gitu ya. Ya dalam di situ bilangnya Sang Hyang Semar gitu, atau Betara Ismaya gitu. Jadi tunduk karena Betara Ismaya. Tapi kalau dalam Hindu sendiri konsep Semar ini yang asli, kitab yang asli itu nggak ada. Itu Semar ini adalah hasil proses pencampuran tadi ya, pencampuran budaya antara kitab-kitab budaya Hindu, kitab-kitab agama Hindu yang seperti Ramayana, Bharatayuda. Nah ini ada tuh di Jawa tuh ada Semar dan para Punokawan, tapi kalau di India aslinya sana itu nggak ada. Mungkin saja ini mereka berpersepsi gitu. Kalau yang namanya Mikail, malaikat Mikail, atau mereka gambarkan di sini ada Dewa Wisnu, ini apa namanya, takutlah atau di bawah pengaruh Sang Hyang Semar. Itu menurut persepsi mereka ya. Jadi Sang Hyang Semar ini ibaratnya tokoh yang sangat sakti, hingga dipanggil tuh datang soalnya dengan mengucapkan Assalamualaikum gitu, Sampurasun, kemudian Om Swastiastu, Amitabha, ada Budanya segala gitu. Ya konsepnya mungkin apa ya, mereka ini ingin membuat konten tapi nggak elok juga gitulah memanggil malaikat atau memanggil dewa gitu ya. Ini masih menurut Pak Git tidak elok lah yang dikonsepkan seperti itu. Jadi itu masih di bawah perintahnya Sang Hyang Semar gitu ya. Kecuali kalau permainan ini kan biasanya terjadi kalau dipanggil tuh manggil jalangkung, nah, kayak manggil jalangkung atau manggil roh-roh yang lain yang maksudnya masih sifatnya kastanya masih manusia biasa apa gitu. Nah ini biasa memang dilakukan hal seperti ini. Mungkin ini prinsipnya modelnya seperti manggil jalangkung, tapi yang dipanggil di sini yaitu Mikail atau Wisnu. Ya sebetulnya bukan Mikail atau Wisnu, tapi mereka itu mengkonsepkan Mikail dan Wisnu ini punya kesamaan di situ. Ya sebetulnya dalam hal ini ya memang agak mirip, bisa kesamaan, tapi ya gimana ya, tetap saja ini permasalahannya tidak elok karena
apa namanya, menyinggung suatu kepercayaan dengan kepercayaan lain, atau katakanlah istilahnya mengibaratkan gitu. Kalau bahasa Arabnya Mikail gitu, terus kemudian kalau bahasa Indianya atau bahasa Hindunya itu Dewa Wisnu. Hal-hal seperti ini biasanya itu dilakukan ya untuk mengalihkan perhatian orang gitu ya. Wah, ini bisa memanggil siapa gitu, mereka menjadi sakti ya. Biasanya hal seperti ini kan, praktek seperti ini tuh dilakukan oleh orang yang katakanlah dukun gitu ya. Nah, untuk melakukan hal seperti ini. Tapi ini dilakukan kalau menurut Pak Git ya, sebetulnya mereka lebih ke konten kreator gitu ya. Sebetulnya ya buat ini aja lah, buat seperti apa ya, tontonan lah. Seperti tontonan, tapi yang jadi masalah ya, yang pertama menyinggung kalau Mikail bisa dipanggil Semar, yang kedua juga menyinggung kalau Wisnu pun bisa dipanggil Semar, yang pada konsep sebenarnya gitu loh, Mikail ya jauh sendiri, beda kan Arab gitu ya. Kemudian kalau Wisnu dengan Semar, oke lah, itu kalau di Jawa ada gitu ya, Jawa Barat atau Jawa Timur, Jawa Tengah ya, itu ada gitu Dewa Wisnu. Kemudian ada Sang Hyang Semar atau Bathara Ismaya. Nah, itu memang ada gitu. Tapi kalau dalam asli Hindunya atau yang dari India, Sang Hyang Semar ini nggak ada. Dan untungnya konten ini juga tidak seperti konten yang lain menyalah-nyalakan agama lah gitu. Jadi nggak terlalu terjerumus terlalu dalam gitu loh, masih dalam batasan-batasan yang menurut Pak Git tidak terlalu ekstrim gitu ya. Walaupun kondisinya juga sebetulnya kalau orang yang detail gitu ya, kalau orang yang detail tuh tahu banget gitu ya bagaimana itu Mikail yang menurut Islam sendiri gitu, dan apapun lah itu yang bersifatnya seperti Dewa Wisnu yang menurut Hindu sendiri, yang sebetulnya konsepnya ya jelas berbeda gitu ya. Ini masalah cuman masalah konsep antara malaikat dan dewa gitu ya. Maksudnya malaikat Mikail dan Dewa Wisnu, walaupun ya kalau dilihat kemiripan tugasnya itu hampir mirip gitu. Misalnya begini teman-teman, kalau ini lebih baiknya yang bikin konten-konten seperti ini gitu, nah ini di awal tuh diberitahu gitu loh, kalau ini cuma sekedar konten gitu, jadi tidak ada isi yang makna sebenarnya tuh memanggil Mikail ataupun Wisnu gitu, yang kalau orang nggak ngerti ya, kalau orang-orang nonton yang nggak ngerti, ini sakti banget ya, dia bisa memanggil Wisnu atau Mikail yang menurut persepsi mereka gitu ya, bisa seperti ini. Nah, lebih baik ini katakanlah konten untuk sebagai hiburan gitu, ada istilahnya, tetapi ini ada catatan seperti itulah, jadi tidak mengganggu konsep-konsep agama, karena ini urusannya itu ya mau tidak mau berhubungan dengan agama Islam dan agama Hindu, yang sebetulnya juga konsepnya tidak demikian. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.